Karena saya lihat gayanya, kami lihat Bapak Presiden, gaya daripada Presiden Trump, dia ingin bilateral, tidak mau melakukan, agak kurang berkenan untuk melakukan multilateral. Pembicaraan-pembicaraan resmi akan segera dilakukan oleh Menko Perekonomian dan Presiden sudah merintahkan, tapi secara bersamaan juga Presiden sudah memberikan arahan, pendekatan-pendekatan non formal pun, non resmi pun sudah berjalan dan dengan Amerika, dengan Washington, dan saya kira ini akan punya dampak-dampak yang sangat baik kita lakukan secara bersamaan. Nah, sektor-sektor terdampak negatif ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah, terutama di masa transisi. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, terutama karena signifikansinya padat karya. Namun ada juga hal-hal yang sudah kami juga mulai bicara, semikonduktor yang tadinya mau ke tetangga kita, mereka juga memilih untuk ke Indonesia. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang kita bisa lakukan, tapi seperti yang dikatakan Presiden, kita semua harus mendukung, tidak memfabrikasi berita-berita yang belum tentu benar. Kita justru memfabrikasi berita-berita yang baik, yang positif mengenai negara kita. Karena kita sedang menghadapi situasi global. Ingat kembali bagaimana COVID dulu kita selesaikan karena kita semua kompak. Semua kompak dan semua mendengarkan arahan. Sekarang arahan Presiden sudah jelas. Saya berharap kita semua tidak ada yang ngarang-ngarang sana-sini. Kita harus patuh, taat dan melakukan itu semua dengan sebaik-baiknya. Karena semua basisnya data. Saya ulangi, basisnya data. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin melaporkan lebih lanjut, memang betul kami sudah juga meramalkan dan saya kira semua kita bisa tahu, rupiah dan pasar saham di Indonesia juga mengalami koreksi. Namun seperti yang kami laporkan pada Bapak Presiden kemarin, masih sejalan dengan yang terjadi di negara-negara lain. Karena itu kita tidak perlu ada yang panik, yang berlebihan dan menyikapi hal ini. Ini biasa dalam dinamika kehidupan. Saya melihat Presiden dengan tenang kemarin buat keputusan-keputusan dan saya sampaikan pada beliau, saya sampaikan memang inilah keputusan yang harus dibuat dan kami bangga juga bahwa keputusan dibuat dengan cepat dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nasdaq juga turun hampir 2.000 poin dan sejak diumumkannya tarif 2 April. Dan ini saya kira penting dan kita ingat juga ini peluang buat kita semua untuk melakukan refleksi. Ingat pada tahun pemerintahan Pak Harto Inpres 1985 itu juga perlu diterbitkan waktu itu untuk menghadapi keadaan ekonomi yang perlu diselesaikan. Bapak Ibu sekalian, strategi negosiasi dengan Amerika Serikat dan langkah kebijakan menghadapi dampak tarif resiprokal Amerika ini juga sudah kami siapkan dan sudah kami koordinasikan dengan Kemenko Perekonomian dan juga kementerian-kementerian terkait. Indonesia dan juga asosiasi. Indonesia telah menyiapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika. Proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan USTR. Kita dengan USTR sudah banyak berbicara dan saya pikir kelihatan sudah mulai bentuknya. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika. Dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Tadi kami sudah jelaskan. Dan itu sudah kita lihat secara rinci karena sudah kita dengarkan juga dari asosiasi-asosiasi kira-kira apa. Karena kita perang bersama-sama. Kita satu tim. Nah, itu kita dengarkan dan kita tangkap bagaimana cara kita melawan keadaan seperti ini. Dan ini saya pikir kita sangat bangga bahwa teman-teman dari asosiasi memberikan masukan-masukan yang sangat konkret. Deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi sehingga membuat competitiveness dari produk-produk Indonesia di pasar internasional menjadi sangat baik. Dan ini saya kira sudah diputuskan oleh Presiden
Dan pemerintah juga menyiapkan kebijakan-kebijakan counter cyclical untuk meminimalkan dampak negatif perang dagang terhadap perekonomian domestik. Nah, dengan tadi deregulasi tadi, penyelesaian European Union SEPA yang selama ini belum selesaikan, saya kira akan segera terselesaikan, dan akibatnya market pasar kita di Eropa juga menjadi luas, sehingga market ke Amerika masih jalan, ke Eropa juga bisa jalan, dan juga dari BRICS kita masuk, dan kemudian Tiongkok juga masih membutuhkan kita. Saya kira kita bisa mengabsorb dampak tarif 32% yang diterapkan oleh Amerika. Dan juga melihat adanya reciprocal tarif dari Amerika ini sepenuhnya tidak negatif. Repositioning perdagangan global yang bisa menjadi peluang Indonesia untuk menarik investasi dari luar negeri, menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya. Apalagi secara relatif tarif reciprocal kita relatif rendah dibandingkan banyak negara-negara ASEAN yang lain. Karena itu deregulasi untuk memotong ekonomi biaya tinggi itu menjadi sangat penting. Ini yang kami juga koordinasikan dengan teman-teman menteri KL. Pengalaman kami sebagai Menko Marves tidak gampang.